Sebenarnya pada awalnya itu cuma beberapa orang aja ajukan proposal dengan catatan ada nggak ini jumlah anggotanya banyak ini masuk. Itu pertimbangan kan. Saya share kemana-mana banyak masuk ini. Lihat wah 60 orang banyak juga ya kan. Akhirnya tembus. Juga. Saya hype di awal, saya mulai merasa burnout kayak capek nih diulang terus tapi nggak hafal-hafal gitu. Sumimasen korewa chotto, ini ada sedikit dari saya gitu, nanti orang depan akan bilang sumimasen arigato. Tapi ada nggak anggotanya yang sempat bikin komik gitu? Saya. Kakak sendiri. Iya. Keren. Kyou wa arigato. Mata aimashou. Halo Tribuners, kita kembali lagi nih di acara Obsesif. Namun kali ini lagi unik nih Tribuners, karena kita lagi tidak ada di studio, kita lagi di suatu tempat karena sambil ngopi ya, karena kita kan sudah bosan sebenarnya di studio terus. Oke Tribuners, di sini tuh kita udah ada teman kedatangan dari teman-teman dari Kanika. Iya benar. Halo. Asik banget nih Tribuners, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang pastinya beda pada hari ini. Kalau di sini ada Kak Gray sebagai pendiri dari Kanika ya Kak? Iya benar sekali. Iya, hari ini Kak Gray bawa siapa nih teman-temannya nih? Iya di sini ada guru bahasa Jepang juga, ada Kak Nadia sama ada ketuanya Atta. Oke, halo Kak Nadia, halo Kak Atta. Cuacanya lagi panas banget nih sebenarnya. Iya. Makanya kita sambil ngeteh-ngeteh anget, ngeteh-ngeteh anget, kita dingin di sini. Iya ya. Oke, kita mungkin sedikit ngobrol-ngobrol tentang Kanika nih. Iya. Kanika itu apa sih? Kanika itu bahasa Jepang dari Skaga no Nihon Bunka no Kurabu. Oke. Apa itu artinya? Artinya kelas budaya Jepang Skaga. Skaga, Iya. klub budaya Jepang Skaga. Oh, Iya, benar. berarti ini seperti klub-klub untuk memahami perjepangan gitu atau gimana? Iya, benar. Oh, dan itu semacam community atau eskul? Ekskul Oh, eskul dari sekolah. SMK 3 Balikpapan. Oke, jadi Tribuners ini tuh Kanika itu adalah eskul dari SMK 3 Balikpapan. Berarti di sini orang-orang dari SMK 3 ya? Saya bukan, saya dari luar SMK. Oh iya, karena guru ya. Iya, karena karena guru. Jadi guru, kayak ya. guru dari orang luar nih misalnya. Oh, berarti Atta dari SMK 3 pasti. Iya. SMK 3. Oh wow, siswi kelas berapa Kak? Kenaikan kelas 11 sekarang. Oh, oke, kenaikan kelas 11. Oke, mungkin kita balik lagi nih tentang Iya. Kanika. Ini kan seperti yang tadi Ami mengetahui kalau Kak Gray itu sebagai pendiri dari Kanika ya. Iya benar sekali. Dan pendiri dari sebuah eskul. Itu tuh gimana tuh perjalanan dari Kak Gray sendiri dalam membangun eskul di sekolah tuh? Itu pasti bakal menarik banget. Iya. Jadi pada awalnya itu sekitar bulan Mei 2021. Mei 2021. Iya. Oke. Sebelum tanggal 10 itu kan saya mau lulus. Pada saat itu saya masih kelas 3 SMK. Oke. Iya. Oke. Saya berinisiatif untuk membuat ekskul bahasa Jepang karena di Balikpapan sendiri ekskul bahasa Jepang itu sangat minim, bahkan hampir belum ada ya kan. Iya, benar. Jadi dari situ saya cari-cari identitasnya ekskul, apakah ada ekskul bahasa Jepang di sekolah lain. Saya mencari referensi dari UKJ ITB sama Gechiken ITB. Iya. Akhirnya mau memberikan semacam ngasih proposal ke sekolah pengen membangun eskul Jepang gitu. Benar sekali. Itu gimana tuh tanggapannya guru waktu itu waktu kakak mau mendirikan eskul tersebut gitu? Itu gimana tuh responnya pertama? Pada saat itu di approve aja. Dengan catatan jumlah anggota tuh juga harus memadai kan, dievaluasi kembali ya kan. Oke, dan itu waktu itu anggotanya cukup? Cukup banyak. Cukup berapa Iya. tuh waktu? 60 orang. Oh, 60 orang. Iya. Itu gimana tuh kalian promosi sampai akhirnya dapat 60 orang dalam sekejap? Gimana? Sebenarnya pada awalnya itu cuma beberapa orang aja ajukan proposal dengan catatan ada nggak ini jumlah anggotanya banyak ini masuk. Itu pertimbangan kan. Oke. Saya share kemana-mana banyak masuk ini. Lihat wah 60 orang banyak juga ya kan. Akhirnya tembus. Oke. Apa sih kayak semacam visi dan misi kakak itu dalam membangun Kanika ini gitu? Kalau visinya menjadi ekskul Japanologi. Japanologi. Iya, atau ekskul yang baru Jepang yang khas di Balikpapan. Oke, Iya. Japanologi. Jadi kayak mempelajari tentang budaya-budaya Benar Jepang sekali. gitu. Budaya Jepang itu seperti apa? Kayak semacam mungkin kalian cuma mempelajari bahasanya doang atau cuma kalian mempelajari budayanya secara ya spesifik aja atau gimana tuh? Kalau budaya itu kan ada banyak ya kan, benar. dari budaya kerja, budaya pendidikan itu, etika, bagaimana moralnya, kulineran seperti itu. Iya benar. Iya. Itu kalian
pelajari semua di situ. Iya, Oh. satu tahap ya. Wow, oke. Nah, kalau untuk kegiatan ekskulnya sendiri, Kak Gray itu bikin kegiatan apa tuh di dalam ekskul itu? Kalau kegiatan sendiri itu biasanya ada pertemuan divisi. Oke. Pertemuan divisi itu jadi setiap divisi itu kumpul di hari apa untuk membahas hal yang di divisi tersebut. Oh, oke. Iya. Jadi ada berapa divisi di Kanika? Kalau pada awalnya itu ada divisi arsitektur, membahas arsitektur Jepang. Oke, bahasa. Iya. Divisi bahasa terus. Bahasa budaya, kuliner tuh kami cari kuliner itu. Oh, cari kuliner. Iya, di Balikpapan tuh hunting gitu kan. Oh, ada kayak semacam divisi kuliner. Jadi kayak mencari-cari kuliner Jepang yang ada di Balikpapan. Iya, benar sekali. Terus habis itu dipelajari. Iya. Oh, wow, keren. Misalnya coba-coba gitu kan. Oh, enak nggak ini? Kayak gitu. Oh, oke. Berarti dan kalau atas sendiri dia menjabat sebagai apa nih kalau sini? Saya sebagai ketua dari Kanika. Oh, ketua dari Kanika yang sekarang nih ya. Iya, betul. Gimana Kanika sekarang ini, Kak? Maksudnya antusias aja nggak orang-orangnya? Tetap antusias. Anggotanya pada semangat untuk melanjutkan kegiatannya. Banyak banget ya yang masih ikut-ikut. Dan sekarang kegiatan kalian apa nih? Aktivitas kalian di Kanika dan Kak Gray kan mungkin ya, maksudnya sudah nggak di SMK itu lagi tuh. Iya, Nah benar. itu gimana tuh? Maksudnya kayak aktivitasnya masih tetap berjalan nggak atau gimana? Masih. Masih tetap berjalan. Ya, kami udah mengajar sekarang Oh mengajar bahasa Jepang. bahasa dan budaya. Oh dengan kakak ya nanti Iya. jadi gurunya. Benar sekali. benar. Oke, ntar nanti aku mau nanya-nanya ya sama kakak. Silakan. Iya boleh. Nah, untuk aktivitasnya sendiri nih di Kanika itu aktivitasnya apa untuk sekarang ini? Terus sekarang ini persiapan untuk festival ekskul. Festival ekskul di mana? Itu acara sekolah. Iya, ada Oh, sekolah. acara sekolah itu kalian mau menampilkan apa atau mau menawarkan apa tuh di kalian di sana? Kalau di festival ekskul sendiri kami akan menampilkan pertama stand itu khusus kami promosi gencar-gencaran ya kan. Oh, kalian promosi gencar-gencaran Iya. dari ekskul kalian ini ya, benar-benar. Dan bagaimana cara kalian mempromosikan hal tersebut? Maksudnya kayak sekalian kalian menampilkan lagu Jepang kah atau kalian menampilkan budaya Jepang kah, gimana tuh? Nanti kalian menampilkan di sana. Kalau untuk tampilnya kami menampilkan lagu Jepang yang itu ada kumpulan kata-kata bahasa Jepang. Jadi kita mengenalkan kosakata sedikit. Oh, mengenalkan kosakata sedikit Iya. sambil dia diselingi dengan nyanyi. Iya. Oh itu keren banget tuh, kayak semacam banyak antusias juga orang-orangnya datang. Tapi sebelum itu kan pastinya orang harus tahu juga ya mengenai bahasa Jepang dan lainnya. Dan akhirnya kita balik lagi untuk kakak yang mengajari bahasa Jepang. Itu tuh gimana tuh antusias dari orang ketika belajar bahasa Jepang? Kadang kalanya ada antusias di awal ya. Pertama biasanya mereka itu akan fokus pada kita belajar kosakata dari mulai mengenal hiragana, katakana. Setelah itu kita masuk bagaimana cara pola bahasa. Tapi sebelum kita masuk pada pola bahasa, kita kenal dulu dong sama kosakata yang ada sehari-harinya, bagaimana mengucapkan salam yang baik, pengenalan diri, dan juga ada kita bagaimana cara perpisahan yang baik dan benar. Oke, berarti kayak bahasa awal-awal dulu ya, Iya, kayak betul. dasar-dasarnya yang Percakapan orang sederhana Iya, saja. yang orang biasanya sudah pelajari di awal ya, Iya, biasanya dari betul. nonton ya. Iya, nonton anime. ya. Bener, nonton anime itu biasanya sebagai motivasi paling kuat sih untuk belajar bahasa Jepang. Nonton anime Benar. tanpa teks. Nonton anime tanpa teks. Iya, tapi berarti untuk orang-orangnya sendiri biasanya kan kayak semacam ada orang yang belajar kayak ya hype di awal doang, habis itu kayak semacam ternyata susah ya. Nah itu kalau dari pandangan kakak sendiri gimana? Kalau dari pandangan saya itu hal yang wajar karena dulu saya waktu pertama kali belajar bahasa Jepang itu sama seperti itu juga. Saya hype di awal, saya mulai merasa burn out, kayak capek nih, diulang terus tapi nggak hafal-hafal. Nah itu saya mau coba kembangkan dengan bermain kosakata, mengenai flashcard kemungkinan besar, dan juga saya juga mengembangkan bagaimana supaya mereka tetap fokus dalam titik bahasa yang dimana kalau bahasa Jepang tuh dalam satu arti bisa macam-macam, dalam satu kanji bisa macam-macam gitu. Jadi saya berusaha bagaimana mengembangkan mereka untuk tetap fokus, tetap nyaman, tetap seneng juga dalam belajar bahasa Jepang. Oke, berarti tipsnya itu kayak semacam mengajak anak-anak belajar sambil bermain juga. Iya, gitu ya, pasti. betul. Kakak sendiri memang maksudnya kayak semacam jurusannya bahasa Jepang atau gimana? Saya sendiri dari multimedia dulunya. Oh, oke. Cuma saya sudah tertarik dengan dunia anime itu sejak kecil, jadi saya pengen lebih lanjut mengenal bahasa
bahasa dan budaya Jepang secara rinci dan lagi saya suka banget sama Jepang. Oh iya, suka banget, motivasinya suka banget sama Jepang ya, Iya, dengan betul. mempelajari bahasa-bahasa Iya, Jepang. benar. Ini mungkin boleh nih dikisahkan sedikit aja kayak semacam menceritakan awal kakak belajar bahasa Jepang hingga akhirnya benar-benar fasih banget sama bahasa Jepang. Awal saya belajar bahasa Jepang itu pertama ya itu tadi nonton anime, mencoba kosakatanya sedikit demi sedikit. Kadang saya lihat benda di sekitar saya oh itu artinya apa ya, cari di buku. Karena saya sendiri orangnya tipikal suka pakai buku daripada pakai gadget. Jadi saya lebih suka pakai buku. Saya lihat lagi ke sana di luar ada pohon, apa artinya. Awalnya saya seperti itu. Lama mengenal seperti banyak teman-teman juga dari luar lingkup saya sendiri, saya mencoba untuk perlahan-lahan memfasihkan kosakata saya walaupun kadang terbata-bata. Seperti itu. Benar-benar. Pasti diawali dengan kata-kata satu kata dulu ya, maksudnya per hari. Sama kayak macam kita belajar bahasa Inggris ya, pastinya kayak ya udah kita hafalin, mungkin lebih hafalin sih kayak membiasakan ngomong satu kata dalam sehari, memperkaya kosakata ya, Iya, maksudnya iya, kita bilang benar. benar-benar. Itu kakak juga terapkan untuk pelajarin untuk orang-orang kanika atau teman-teman Iya, kanika? saya terapkan seperti itu. Jadi supaya bisa kita lihat apa sih yang kalian lihat di dalam kelas. Misalnya ada meja artinya apa? Kursi apa artinya? Atau apa seperti pensil, pulpen dan yang lainnya itu apa artinya? Seperti itu. Wah, luar biasa ini pastinya orang-orang kan jadi memperkaya kosakata. Jadi Iya. akhirnya secara otomatis atau secara spontan ya pasti mereka langsung ya fasih aja ya dengan Iya. hal itu kalau tetap dibiasakan terus-terus. Wah, luar biasa. Untuk terus kita balik lagi nih sebenarnya Iya, ke iya. Kak Gre ya. Itu untuk anggota dari Kanika sendiri untuk sekarang nih ini udah ada berapa tuh anggotanya? Untuk anggota sendiri apa? Sekitar 40-an yang benar-benar aktif. 40-an ya. Oh, 40-an. Cukup banyak ya. Dan itu orang-orang dari SMK 3 semua atau dari orang lain? SMK 3 luar semua. ada? Oh, SMK 3 Iya. semua. Maksudnya kayak semacam kalian nggak nerima orang dari luar gitu umum? Untuk saat ini belum, karena kita mau fokus di dalam dulu. Oh, di dalam sekolah dulu ya, sama untuk menaikkan nama anak-anak Iya, SMK 3 juga benar, ya. benar. Cuma biasa ikut kompetisi Jepang ya kan, Iya. bahasa Jepang dan lain sebagainya. Tapi juga ada kayak semacam kalian kompetisi gitu-gitu Ada. dalam Kanika? Ada. Kompetisi apa tuh? Ada untuk saat ini saya sedang membawa beberapa anak yang untuk berkompetisi dalam seni bercerita yang disebut dengan Rodoku. Rodoku adalah seni bercerita menggunakan teks tapi dalam bahasa Jepang itu. Oh, wow. Untuk saat ini sudah ada beberapa yang menjuarai dalam Rodoku secara nasional. Secara nasional? Secara nasional. Oh wow, Rodoku dalam secara nasional berarti mereka bercerita dalam bahasa Jepang. Iya, betul. Luar biasa itu sih kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget ya. Ada dan itu dari SMK 3 tuh yang. Iya, itu dari SMK 3 luar biasa. semua. Itu mau dikirim ke mana gitu maksudnya kayak semacam internasional kah atau gimana? Kalau untuk Rodoku secara internasional mungkin belum ada. Jadi sekarang masih beberapa universitas yang mengadakan secara nasional, secara besar-besaran untuk seluruh Indonesia. Oke, wow luar biasa Rodoku. Itu nanti bakal ada lagi nggak kompetisinya itu? Ini saat ini sedang ada sesi latihan Rodoku ya dengan 2 anggota yang sedang ingin maju untuk sesi Rodoku dan satu mempersiapkan pidato. Oh wow, pidato. Karena bakal ada kompetisi lagi ya? Iya. Kayaknya Ami harus nonton nih, soalnya ini kayak menarik banget. Walaupun tidak terlalu paham ya dengan bahasa Jepang. Tapi ya udah lah ya. Kita kayaknya belajar aja dulu kan. Ajarin Ami dong. Oke, kita mungkin balik lagi ke Kak Gre. Iya. Dan untuk dari pergerakan atau mungkin ke Ata nih, pergerakan dari Kanika sendiri itu bagaimana tuh kalian untuk sekarang beraktivitas? Maksudnya kayak kalian ikut event kah atau gimana? Pernah ikut event? Sering ikut event? Pernah ikut event. Oh, Ya. ikut event. Biasa kalian kalau di event itu ngapain untuk Kanika tuh? Biasa kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul ketemu sama Iya. anggota-anggota Kanika, 40 orang di event. Iya benar. 40 orang memenuhi event itu banyak banget. Iya. Tapi biasanya nggak semuanya, Iya. yang mau aja kan. Iya, biasanya yang datang yang tidak mager ya. Iya benar. Iya, biasa kayak gitu. Iya. Iya. Di Kanika sendiri ada nggak kayak semacam orang yang aktif banget yang dari awal dia itu mungkin join sampai sekarang akhirnya bisa benar-benar fasih nih dalam dunia Jepang gitu, budaya Jepang? Ada. Dan itu memang dari awal dianya. Dia dari awal Kanika berdiri sampai sekarang dia masih aktif, sampai dia lulus saat ini dia masih aktif dalam Kanika. Oh, wow, keren banget, luar biasa. Terus kalau ceritanya dalam budaya Jepang sendiri apa sih yang dipelajarin di Kanika untuk budaya Jepang? Kalau bahasa ya sudah pasti ya kita belajar Iya. bahasa
biar fasih bahasa Jepang dan lain. Nah, kalau budaya itu apa yang kalian perkenalkan di budaya itu? Kalau budaya sendiri kita fokus tata krama yang pertama, bagaimana sih kita ojigi. Ojigi itu salam ya, atau bisa juga Salam. bisa dalam bahasa Jepang tuh kita meminta maaf secara formal, atau kita ketemu sama orang kita akan ojigi atau menunduk, dan itu ada polanya setiap ojigi, ada yang 40 derajat, ada yang 50 derajat, ada yang bahkan sampai 90 derajat. Iya, ada. Membungkuk ya. Dia duduk sampai tanah gimana? Biasanya juga kita kenalkan pakaian, dan setiap pakaian tuh kita bisa kenal, yang kita kenal kimono. Sebenarnya kalau ada kyukata, dan juga ada hakama, dan ada pakaian yang lainnya juga seperti biasanya di kuil, itu juga ada namanya masing-masing. Ada juga kita kenalkan setiap daerah itu punya perannya masing-masing, dari mulai Hokkaido, Kyushu, Kansai, Okinawa, itu tuh penuh dengan budayanya masing-masing. Benar. Tentang makanan, kuliner itu juga kita bahas, karena di setiap Jepang itu kan mirip Indonesia, punya bahasanya masing-masing setiap daerah. Dan kita kenalkan logat-logatnya dari setiap daerah itu seperti apa, itu budaya yang kita coba pelajari. Bener-bener, wah itu bisa jadi bekal mereka banget ya. Iya, Kalau misalkan mereka pengen, ya maksudnya masa depan pengen ke luar negeri, khususnya juga yang ada di Jepang ya Iya, pastinya. betul. Oh keren banget. Dan itu kita kembali ke mereka belajar tentang tata krama. Itu gimana kakak cara mengenalkan tata krama dari Jepang? Yang pastinya beberapa orang agak sedikit awam ya atau asing ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, Biasanya tata krama itu yang paling sederhana adalah orang Jepang itu akan sungkan, lebih banyak kesungkan dia orang. Jadi apapun yang dia lakukan akan mengatakan sumimasen gitu. Saat kita nerima sesuatu, sumimasen gitu. Sumimasen, kore wa chotto, ini ada sedikit dari saya gitu. Nanti orang Jepang akan bilang, sumimasen, arigato. Gitu. jadi minta maaf terus ya. Iya, Minta maaf terus ya. Ada juga biasanya orang Jepang akan mengatakan daijobu. Daijobu ini luas. Daijobu itu luas karena bisa tidak apa-apa. Misalnya ditanya mau makan apa, nanti biar bilang daijobu. Gitu, daijobu. Jadi serba bisa daijobu. Oke. Jadi kita macam mempelajari tata krama dari Jepang, benar. berterima kasih, terus membungkuk dan apa sih menghormati yang mungkin lebih tua dan lain sebagainya juga diajarin kan Iya, seperti itu ya. diajarkan. Yang paling khusus dan paling unik adalah kayak semacam sopan santunnya yang luar biasa. Luar biasa mereka tuh Bagaimana sopan nyebut santun. orang secara Bener. Titel ya. Iya sih. Menyebut titelnya mereka tuh yang beda-beda. Kadang ada yang sesuai umur, kadang juga ada yang sesuai jabatan ya kan. benar. Oh, itu luar biasa sih. Dan itu diajarin juga di kampus. Diajarkan juga. Wow, itu keren banget. Di situ pernah nggak sih kalian semacam bikin sebuah, maksudnya kayak Kanitka itu bikin acara sendiri gitu? Kalian mungkin di luar kah atau di sekolah gitu untuk memperkenalkan Kanika? Pasti awal-awalnya ada lah. Iya, Pernah? ada. Kayak gimana tuh acaranya? Silakan, Hansen. Oke, baik. Jadi Kanika itu pada awal kegiatannya itu setelah pembentukan nggak lama, biasa acara divisi. Itu kumpul-kumpul, saling bertukar cerita gitu. Kadang setiap malam Google Meet nih ya. Google Meet. Iya, bahas-bahas. Setiap malam Google Meet? Nggak setiap malam, cuma ada seminggu berapa kali gitu untuk membahas tentang Jepang, bertukar pikiran gitu. Bertukar pikiran tentang pengetahuan Iya. mereka, apa aja yang mengetahui tentang Jepang gitu. Benar sekali. Ada pengen yang mungkin join tapi nggak tahu apa tentang Jepang tapi pengen mengenal Jepang juga boleh ya pastinya Iya, boleh. untuk join gitu-gitu. Wow, keren banget. Pernah nggak sih kayak masang kayak belajar langsung, mungkin bukan lebih belajar sih, mendatangkan mungkin lain Japanese people juga ke tempat kalian Pak? Oh pernah. Pernah. Dan itu ada kegiatan apa tuh? Pembelajaran. Ya, Pembelajaran lebih ke bahasa atau budayanya secara keseluruhan? Bahasa. Bahasa. Wow, keren. Kapan tuh di halatnya? 2021. 2021. Berarti sekitar 2 tahun lalu ya? Iya, benar sekali. Wow, keren banget. Mungkin ada acara kayak gitu lagi nanti selanjutnya. Kalau ada kenalan. Kalau ada kenalan. Kalau ada kenalan. Iya benar. Nah kita balik nih ke Kak Ata mungkin ya Kak Ata. Nih Kak Ata nih kan pastinya lebih tahu ya, maksudnya orang-orang di Kanika yang sekarang itu sifatnya seperti apa gitu-gitu. Kalau Kanika sendiri bisa ngelihat nggak kayak semacam orang-orang di Kanika itu kayak gimana? Apakah mereka excited untuk belajar mengenai budaya Jepang atau mereka ada yang cuma sekedar ikut doang meramaikan? Gimana tuh kalau kata Kanika? Beda-beda. Ada yang karena kita sekarang punya divisi, ada yang excited di divisinya masing-masing, mengembangin bakatnya. Di divisi kita salah satunya ada Rodoku yang dipegang Kak Nat,
dan juga ada anime drawing. Jadi ada yang mereka fokus ke sana, ada yang juga divisi cosplay, tapi itu sebagai tambahan aja dari Kanika. Divisi cosplay. Oh, ada anime drawing juga? Ya, ada. Oh, itu kayak semacam apa? Belajar menggambar? Iya, gitu? dengan stylenya itu Jepang. Biasanya itu dikenalkan oleh Kak Hansen dan juga nanti kita dari anggotanya kita saling gambar bareng gitu. Ya. Oke, wow, keren banget. Dari situ siapa tahu bisa ada yang sampai bikin kayak semacam komik ya? Kolaborasi ini Iya, ya. kolaborasi juga bisa. Tapi ada nggak anggotanya yang sempat bikin komik gitu atau? Saya. Oh, kakak sendiri? Iya. Oh, keren. Komik apa tuh kak? Webtoon lagi progress. Oh, webtoon. Iya. Berarti kakak langsung upload di webtoon ya Iya, waktu benar. itu. Judulnya apa kak? Mungkin kalau dari spill? Belum rilis sekarang, tapi nanti judulnya The Life Harmony. Oh, itu tentang apa? Itu tentang kehidupan siswa yang dengan segala masalah mereka remaja umumnya sekarang dan bagaimana cara mereka mengatasinya dan keseruan-keseruan para remaja saat ini. Oke, The Life Harmony. Mau Iya. tayang di webtoon tuh berarti? Iya. Kakak sendiri yang nulis? Dari nulis, maksudnya nulis kayak gambar? Iya, saya sendiri. Wow, keren banget. Itu gara-gara Kanika ya? Iya. Itu gara-gara Kanika tuh kalian akhirnya bisa sampai Iya. pada tahap dan momen itu. Luar biasa. Nah, aku balik lagi nih ke Kak Grey atau Iya. Kak Hansen. Itu kakak gimana tuh ngelihat Kanika yang sekarang dari awal kakak ngebangun mungkin di tahun 2021 hingga akhirnya kakak mungkin sudah nggak lagi di sekolah itu dan akhirnya melihat Kanika yang sekarang itu gimana? Saya sendiri sangat bangga ya. Karena gimana ya? Karena Kanika kan sempat jatuh bangun juga, tapi pada saat ini udah mantap lah. Udah mantap lah, Iya. sudah banyak orang yang Udah berprestasi banyak. ya, sudah banyak nih karya-karyanya nih, tinggal Iya. dipamerin aja kan, kayaknya harus pamerin di event-event tuh, karya-karya kalian ya, siapa tahu. Misalkan kayak semacam, ya buku-buku itu bisa kalian pamerkan di event-event di Jepangan, kalian semacam buka booth atau stand gitu, kalian pamerkan karya gambar atau tulisan dalam bahasa Jepang gitu ya kalian bisa. Itu siapa tahu ada rencana seperti itu nggak? Untuk sekarang belum ada rencana, tapi kemungkinan di masa yang akan datang akan ada Ada. sebuah ide rencana untuk ke sana. Pastinya ya, semoga Iya. lancar, pokoknya harus Berkembang. Kanika. Harus semua. Benar, soalnya jarang banget ada semacam eskul yang ngebahas tentang budaya dari negara lain ya pastinya. Soalnya ya kebanyakan kita juga memang harus meninggikan kayak budaya kita sendiri. Cuman kan budaya lain apa salahnya untuk kita pelajari juga Iya, ya. benar sekali. Benar, apalagi kita suka banget. Dan budaya Jepang kan kurang lebih sama kayak budaya Indonesia ya, sopan. Iya kan? Iya, Tata ya, keramanya, Iya. Ya seenggaknya tata keramanya hampir sama ya pelajarannya, benar banget. Kalau untuk budaya Jepang sendiri kalian juga mempelajari kayak semacam pop culture-nya juga nggak sih? Pelajari pop culture-nya seperti band yang lagi naik saat ini, untuk entah itu musik, biasanya ada yang suka pada musik dan kebetulan anak Kanika ada beberapa yang suka cover song saat ini dan itu juga kita belajar budaya pop yang sedang berkembang saat ini. Wah, jadi kayak mempelajari juga biar supaya nggak ketinggalan zaman ya Iya. sama pop culture-nya di Jepang kan, bareng ngikutin momen ini, band ini gitu. Iya. Biar supaya kita juga update ya. Iya, benar. Nggak cuma tentang Indonesia aja update, atau tentang Barat Jepang juga kita update. Iya, oke. Tapi mungkin kalian ada kayak semacam bikin kayak semacam program gitu untuk jalan-jalan ke Jepang gitu. Kalau itu ada kita pernah kepikiran, tapi belum untuk merealisasikan saja. Belum. Iya, kalau misalnya bisa kan asik ya. Iya, Jalan-jalan. asik sekali kalau Pengen, aku juga pengen mau daftar. Iya, pengen juga sebenarnya. Misalnya bertahap dulu deh bahasa kan ya. Iya, iya, udah gitu dong. Jangan ngomong juga nggak bisa bahas. Oke, kalau dari Kak Hansen sendiri mungkin apa tuh harapannya untuk maksudnya Kanika? Kalau dari harapan saya sendiri ya Kanika itu semakin maju, semakin berkembang. Anak-anak semakin fokus pada keinginannya untuk membangun hobi mungkin punya bakat minat di Jepang itu bisa lebih difokuskan, bisa lebih dikembangkan, bahkan mungkin bisa dipamerkan mungkin ya kan. Iya benar. Kalian harus memamerkan karya-karya kalian nih. Soalnya kan keren banget nih kalian sudah belajar bahasa Jepang. Bahkan sampai ada yang bisa bercerita dalam bahasa Jepang. Wah, itu keren banget soalnya. Dan ada sampai dia bikin komik. Ditunggu kan di webtoon. Aku soalnya ada aplikasi webtoon juga. Ditunggu di webtoon nih. Aku baca nih di webtoonnya nanti. Ya soalnya banyak juga orang yang pengen gambar atau ya suka gambar anime, manga ya kalau kita Iya, bilang manga. gambar manga gitu, tapi bingung mau ngasih kemana gitu, mau memamerkannya kemana. Ya jadi kayak semacam cuma gambar-gambar anime doang. Kan. Kadang juga suka diliatin sama orang tua kayak kapan dong gambarnya. Ya dengan adanya Kanika ini kan jadi bisa
bisa tersalurkan juga untuk dibawa kemana tuh apa semacam passion kita. Iya, luar biasa. Mungkin kalian bisa nih spill kalian rencana kedepannya bakal ada apa selain festival itu, mungkin kalian mau bikin program apa gitu, mungkin dari Kanika mungkin boleh. Kalau kedepannya mungkin masih belum banyak. Setelah festival, nanti kemungkinan setelah festival akan banyak direncanakan kembali, biasanya dibahas dengan ketua karena dia yang penyalur dengan program sekolah dengan Kanika juga dia. Wah, keren banget yang ditunggu Kak programnya. jangan stres gitu Kak. Stres nanti dia mikirin programnya. Oh iya betul, programku tahun depan itu. Iya. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa lah ya kayak semacam ngobrolin sedikit ke hal-hal yang mungkin agak sedikit dark about Japanese people. Oh iya. Ternyata kalian juga ada mempelajari hal seperti itu enggak? Ada. Dan kalian memandangnya itu seperti apa? Kalau saya pendapat saya sendiri itu memandang mungkin itu bukan hal yang wajar untuk orang sana, karena setiap negara punya kulturnya masing-masing dan kemungkinan mungkin itu efek dari yang sebelumnya, generasi sebelumnya yang akhirnya mengakibatkan efek yang sekarang timbul dari yang dulu menjadi yang sekarang. Itu kita tetap bahas dari dark side of Japan, juga kita bahas how people Japan interact with foreigner, juga kita bahas. Oh, jadi bukan cuma tentang pop culture atau tentang budayanya juga, tapi tentang kalian bagaimana the dark side of Japan. Iya, benar. Udah bahas. Wah, itu menarik tuh. Sudah selesai kalian bahas belum? Kalau belum aku ikut ini join. Boleh. Kan mau pelajari hal kayak gitu tuh menarik, karena ya orang ngelihat kayak semacam aku pengen ke Jepang, pengen begini, tapi kita nggak tahu the dark side of that place gitu. Ternyata banyak dan jauh lebih berat daripada yang kita duga ya. Dan ternyata kakak mempelajari hal itu juga. Iya, benar. Sebagai awareness juga sih sebenarnya pastinya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan suka mengikuti budaya-budaya yang langsung ditelan semua tanpa disaring ya pastinya. Benar. Dan pastinya Kanika nggak akan menerapkan hal kayak gitu ya. Enggak. Ya, jadi benar-benar harus memberikan awareness juga ya pasti. Kanika, benar. Oke, mungkin ini lebih ke pertanyaan terakhir nih ya dari Ami ya, untuk kakak bertiga ini. Mungkin Ami tanya dulu dari Kak Hansen, mungkin boleh ya? Boleh. Pertanyaannya adalah apa Kanika bagi Kak Hansen sendiri? Ya, jadi bagi saya sendiri Kanika itu suatu ekskul, bukan hanya ekskul tapi organisasi sekolah yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Oke, jadi itu adalah sebuah tempat di mana orang bisa berkembang pesat dari ke tahun-tahun. Wadah. Iya, dan keluarga juga ya. Iya, benar. Ini kakak pendirinya masa ya enggak keluarga. Sudah capek-capek berkeringat, berdarah-darah membangun ekskul, masa ya ditinggal gitu aja. Iya, benar. Oke, kalau kakak sendiri ya? Kalau pendapat saya, Kanika itu tempat kita bisa berbagi cerita. Jadi nggak hanya soal tentang bahasa Jepang, kita bisa cerita pengalaman satu sama lain, impian satu sama lain, kita kembangkan jadi satu, kita tampung. Jadi kita seperti keluarga yang dimana kita sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang mana sudah pinter, mana yang masih belum. Itu semua kita jadi satu. Saya sendiri pun juga masih perlu banyak yang dipelajarin. Dan itulah Kanika bagi saya. Wah, Kanika adalah tempat belajar bagi kakek, tempat berkembang. Bertemu dengan orang-orang baru pastinya. Iya, benar. Oke, kalau Kak Atta? Kalau untuk saya sendiri, Kanika itu adalah tempat saya untuk mengembangkan bakat dan juga belajar hal-hal baru yang saya dapatkan dari Kanika. Benar, belajar hal-hal baru yang nggak kita dapatkan di luar, tapi ternyata kita dapatkan di Kanika. Luar biasa, memang one and only. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak dari Kanika sudah mau hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng kami. Semoga apapun nanti program dan tujuan atau harapan dari Kanika bisa terwujud, dan juga teman-teman yang ada di Kanika bisa mengekspresikan semua apapun kreativitas mereka, hingga akhirnya kreativitas mereka tuh bisa tembus keluar sana ya kan, dengan membawa nama Kanika yang sudah Kak Hans bangun. Luar biasa banget. Oke, semangat ya untuk Kanika ya. Kayaknya kalau ceritanya Ami ikut kelas boleh ya? Boleh, silakan. Boleh, nanti kita kontekan. Iya, boleh. Oke. Nah, ini Tribuners, kita kan mau nutup segmen obsesi pada hari ini ya. Cuman kayaknya nggak afdol ya kalau ceritanya Ami nggak ngomong, maksudnya kita nggak dengar dengan dalam bahasa Jepang. Ini gimana dari kakak Kanika sendiri, gimana cara kita untuk berpisah atau menutup dalam program ini dalam bahasa Jepang, gimana Kak? Untuk penutupnya kita bisa pakai Kyou wa arigato, mata aimashou. Oke. Kita mungkin bareng-bareng boleh ya ngomongnya. Iya, boleh. Oke, Tribuners, kali ini obsesif kali ini, dan kita ketemu di obsesi berikutnya. Ayo Kak, gimana?